A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih surat An-Nazi'at. Baru dua bagian ya. Di kitab At-Tafsirul Munir ini di pembahasannya yang dibagi-bagi dari ayat 1 sampai 14, kemudian ayat 15 sampai 23. Itu sudah selesai ya. Sekarang mulai bagian akhir ya, sampai ayat 24 sampai ayat 46. Ya, sampai ayat terakhir ya, ayat 46. Ayat ke-24 tentu masih ada, nantinya masih ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Fa iza ja'atis tammatul kubro yauma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Mungkin sampai di situ dulu lah ya, 24 sampai 29. Fa iza ja'atit tamatul kubro, apabila datang atau matul kubro itu bencana malapetaka. Artinya ini gambaran ya, gambaran nih nanti seperti inilah ya yang namanya kita gambarkan gitu, bencana malapetaka, celaka lah gitu ya. Apabila datang atau matul kubro ya, kecelakaan, bencana malapetaka yang besar. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari manusia teringatkan ya, manusia teringatkan dengan apa yang telah diamalkannya. Dan terjemahan saja dulu lah demikiannya. Apabila datang malapetaka, bencana, kecelakaan yang besar, nah itu apa gitu yang dimaksud dengan atau matul kubro itu apa? Yaitu yang pada waktu, pada saat manusia teringatkan, pada waktu manusia baru, gitulah maksudnya, baru sadar. Ya, pada waktu manusia teringatkan, ingat atau baru sadar dengan apa yang telah diamalkannya. Wa burrizatil jahimu liman yara, linu nukariyate loh. Dan ditampakkanlah al-jahim, ditampakkanlah neraka bagi orang yang melihatnya. Nah, pokoknya ini nih waktu ini nih ya yang disebut bencana besar itu ya, seperti ini situasinya. Manusia baru sadar, baru ingat, kemudian neraka ditampakkan sehingga terlihatlah oleh mata kepala sendiri, terlihatlah neraka itu secara langsung. Nah, sampai di situnya 3 ayat. Nah, kemudian yang berikutnya 2 kelompok. Ini kelompok pertama sampai 29 itu ya. Kelompok pertama nih 27, 28, 29. Kok 20, 30 mungkinnya. 34 nah itu angka nah atuh. Oh iya 34 atau 24.
angkana mulai letik pisan nih karena mah berkabut dia teh kacamata teh kunaon teh tadi ieu teh. Berkabut teh ieu non keringat berenang tadi dia teh jadi aya kabut. Keringatnya tina salatri sih teh. Tina salatri teh aduh eta teh kesanggana teh. Gede gitu sebenarnya mana aduh parlahonnya. Tiga ayatnya fa iza ja'atit taumatul kubro apabila datang bencana kecelakaan malapetaka atau sesuatu yang kecelakaan besar. Nah, pada waktu tersebut nih yauma, nah pada waktu itu barulah manusia itu terperangah, barulah manusia itu sadar, teringat kembali, artinya teringatkan dengan apa yang telah dilakukannya. Tapi kan telat, terlambat gitu ya. Karena ini sudah di sana ini nanti sebetulnya ya ini nih wa burrizatil jahimu liman yaro. Ini sudah di akhirat berarti. Dan ditampakkanlah neraka itu sehingga terlihat langsung. Nah, linu ngebayangkeun lagi ya teh wa burrizatil jahimu liman yaro. Ya ditampakkanlah neraka itu sehingga terlihat langsung. Nah, kemudian manusia terbagi menjadi dua kelompok. Ya, karena intinya hanya di apa namanya ya manusia itu kalau kemarin dalam kitab Riqaq itu al-hasyru, bagaimana manusia dikumpulkan. Nah, tempat atau dikumpulkan terakhir itu adalah di dua tempat, surga dan neraka. Ini juga sama nih, ayat ini sejalan tentunya ya, karena memang nggak akan ada sebetulnya kan hadis yang bertentangan, pasti sejalan semuanya. Wa amma man tagha, adapun orang manusia yang melampaui batas. Melampaui batasnya itu seperti di surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq masih di awal. Surat Al-Alaq ayat ke-6, innal insana la yatgha, di sana kalimatnya yatgha fi'il mudhari, di sini fi'il madi sama berarti. Kalau di ayat tersebut di ayat Al-Alaq ayat 6 itu kalla innal insana la yatgha, tidak sekali-kali sesungguhnya manusia itu. Nah, ini sama di sini, keterlaluan. Manusia itu keterlaluan, melampaui batas, kaleulewihi, apalagi lah gitunya sekitar itu tah. Dua, coba ini harus digarisbawahi nih ya. Ini harus wajib, kudu, tidak boleh tidak nih. Harus digarisbawahi nih. Wa asarul hayatad dunya. Nah, ini nih sering tidak terasa itu masalahnya. Wa asarul hayatad dunya, dan lebih mementingkan dunia, lebih mementingkan keduniaan, lebih mementingkan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, sesungguhnya neraka jahim tadi kan di awalnya kan waburrizatil jahim. Adapun orang yang manusia yang keterlaluan, melampaui batas, fa wa asarul hayatad dunya, dan lebih mementingkan urusan dunia, lebih mementingkan keduniaan, kehidupan dunia gitulahnya. Yang artinya ibadahnya minim. Apalagi kalau total untuk kehidupan dunia tidak ibadah sama sekali. Wa asarul hayatad dunya, orang kafir ini ya sih sebetulnya sihnya yang dimaksud oleh ayat ini orang kafir ya pastilah mereka itu sama sekali tidak memikirkan akhirat.
segala-galanya hanya untuk dunia dan kehidupannya. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim itulah tempat berkumpul terakhirnya gitu kan kalau menurut kitab Buriko kemarin, karena manusia itu mengalami beberapa kali dikumpulkan. Nah, terakhir adalah dikumpulkan di surga atau di neraka. Manusia akan terbagi menjadi dua. Ya, manusia al-hasyru'nya dikumpulkan terakhirnya itu di surga dan di neraka. Nah, ini ayat 29-nya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka al-jahim, ya neraka itulah tempat kembalinya gitu asalnya, ya tempat berkumpulnya dengan sesama mereka yang melampaui batas, yang keterlaluan. Nah, kalau di surat Al-Alaq, di surat Al-Alaqnya di ayat 6, kala innal insana layatgha. Ini baru awal padahal kan ya. Surat Al-Alaq itu alhamdulillah. Surat Al-Alaq ya, surat Al-Alaq itu kan wahyu pertama dari 1 sampai 5. Yang isinya manusia itu diciptakan Allah bodoh, maka Allah mengajari. Allamal insana malam ya'lam, itu kan Allah yang mengajari manusia, Allah yang memberi ilmu, Allah yang mengajari manusia. Nah, di ayat ke-6-nya, kala tidak sekali-kali, innal insana layatgha, sesungguhnya manusia itu keterlaluan, manusia itu melampaui batas. Kalau lewihi namanya melampaui batas, artinya kan keterlaluan. Kalau lewihi melampaui batas, yaitu di ayat berikutnya penjelasannya, an ra'ahu stagna. Ayat 7-nya Al-Alaq, ar-ra'ahu stagna. Ini yang dimaksud oleh Allah keterlaluan, melampaui batas. Ar-ra'ahu stagna, manusia itu asalnya sih kalau terjemah harfiahnya merasa cukup. Maksudnya tidak butuh kepada Allah, tidak mau ada hubungan, tidak mau ada kaitan dengan Allah. Ini yang Allah maksudkan keterlaluan. Ya tentu saja kalau demikian tidak butuh kepada Allah, tidak mau ada kaitan dengan Allah. Ketika Allah memerintah, Allah menentukan, menetapkan sesuatu, mana mau manusia taat. Yaitu yang anggaplah memutuskan diri, gitulahnya memutuskan diri dengan Allah, tidak ada kaitan dengan Allah. Istagna itu karena merasa saya mampu segala-galanya sendiri. Meskipun hakikatnya tetap saja yang percaya ataupun tidak percaya bahwa yang memberi rezeki itu Allah, yang menentukan rezeki itu Allah, baik yang percaya ataupun yang tidak percaya. Kalau yang tidak percaya pasti hanya berpegang kepada berusaha nanti dapat hasil, hanya itu saja. Tidak ada Allah di dalam hal tersebut menurut orang yang demikian. Artinya tidak percaya bahwa Allah lah sebetulnya yang memberi manusia rezeki. Ya, bahkan bukan hanya manusia, seluruh makhluknya Allah lah yang memberinya rezeki. Nah, orang yang demikian ini di sini nih, fa amma man tagha, orang yang melampaui batas keterlaluan. Jadinya orang yang demikian, manusia yang demikian itu pasti tidak taat kepada Allah. Orang yang tidak taat kepada Allah, yaitulah orang yang keterlaluan. Hakikatnya biar bagaimanapun di dalam hati mereka ada al-kibru, berarti ada al-kibru, apalagi dengan ayat yang tadinya ar-ra'ahu stagna, mereka atau manusia itu merasa mampu segala-galanya gitulah tanpa ada kaitan dengan Allah. Mana mau orang seperti itu taat kepada Allah. Nah, itu akibatnya gitunya, tidak ada ketaatan itu karena istagna itu merasa cukup. Nah, itulah ketakaburannya, itulah ketakaburan manusia, sehingga merasa merasa
tidak pantas mungkin lah disebutnya, sehingga merasa tidak pantas untuk taat kepada Allah. Kenapa? Saya mampu segala-galanya, nggak ada kaitan dengan Allah. Yang mana mau taat kan orang demikian ketika Allah memerintah, ketika Allah menetapkan harus begini, tidak boleh begitu, mana ada di dalam diri mereka ketaatan. Nah, orang yang Allah sebut manis apa namanya tadi, ar-ra'ahus sagna, itu intinya sama seperti dulu iblis ketika diperintah oleh Allah, dia bersikap demikian, merasa tidak pantas untuk taat kepada Allah. Nah, yang sekarang yang ini nih, sampai sana dulu berartinya 34 sampai 39. Nah, sekali lagi ini ya, terjemahnya saja nih. Fa iza ja'atit tamatul kubro, apabila datang kecelakaan, malapetaka, bencana yang besar. Aduh, kesangan wae. Kita ketingali lah, ampun ya. Pada waktu manusia baru teringatkan, baru sadar dengan apa yang telah dilakukannya, yang telah diamalkannya, dan neraka ditampakkan sehingga terlihat oleh mata telanjang, mungkin bahasa kitanya ya, terlihatlah oleh mata kepala, terlihat dengan mata telanjang. Kemudian adapun orang yang keterlaluan, melampaui batas, dan ini yang saya tadinya ini garis bawahi ini, yang dua ini penyebabnya sebetulnya. Manusia merasa tidak perlu kepada Allah, merasa hidupnya tidak ada kaitan dengan Allah. Segala-galanya itu dia bisa menentukan sendiri, dan lebih mementingkan wa asarul hayatad dunya, dan mementingkan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka al jahim itulah tempat kembalinya. Nah, ini kan poin ketiga gitu ya. Kalau dibagi-bagi 1 sampai 14, 15 sampai 33, sekarang 34 sampai akhir sampai 46. Ya, menurut kita mengikuti kan ya, kita mengikuti kajian tafsirnya ini, mengikuti ini kitab At-Tafsirul Munir demikian. Penulisnya membagi surat ini menjadi 3 bagian. Nah, sekarang bagian ketiga atau bagian terakhir yang mulai dari ayat 34 yang barusan. Nah, kaitan dengan poin sebelumnya. Di ayat 15 sampai 33 yang kemarin di poin yang kedua, di bagian yang kedua. Di sana Allah intinya menggugah akal manusia agar mempercayai adanya hidup setelah mati, agar mempercayai bahwa manusia itu akan dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi nanti di akhirat untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Nah, di bagian yang keduanya yang kemarin itu, nah Allah itu intinya demikian. Sehingga Allah kalau nggak salah kan, apa kalian kira menghidupkan kembali kalian itu lebih sulit bagi Allah dibanding dengan dulu bagaimana Allah mengkreasi, menciptakan, membangun langit sebagai satu bangunan yang entah seberapa besarnya. Ini kan Allah menggugah akal manusia. Kalau manusia tidak percaya juga gitu ya tentang adanya dihidupkan kembali, artinya Allah yang menghidupkan kembali, bukan hidup sendiri. Bukan hidup sendiri, nanti hidup lagi sendiri dengan sendirinya. Bukan, Allah yang akan mengulangi penciptaannya disebutnya. Allah menghidupkan lagi, Allah membangkitkan lagi manusia. Nah, kalau manusia tidak percaya juga Allah mampu melakukan demikian, nah Allah menggugah akal manusia. Apa? Mengulangi penciptaan, menghidupkan kembali kalian bagi Allah lebih sulit dibandingkan dengan bagaimana Allah mengkreasi kan dulu menciptakan. Bagaimana Allah mengkreasi dan menciptakan langit serta membangunnya sebagai diibaratkan sebuah bangunan yang entah seberapa besarnya yang namanya langit. Dan selanjutnya lah yang kemarinnya sampai ayat ke-33.
juga dengan Allah membandingkan bagaimana di bumi Allah mengadakan air, kemudian mengadakan apa namanya tumbuh-tumbuhan yang semuanya itu untuk kehidupan gitu manusia dan binatang ternak. Itulahnya ayat yang kemarin. Nah, ayat yang sekarang dimulai dengan apabila datang malapetaka atau bencana atau kecelakaan yang besar lahnya yang barusan. Nah, kaitannya dengan yang sebelumnya. Nah, di bagian sebelumnya Allah menerangkan tanda-tanda kemahakuasaannya. Allah menerangkan tanda-tanda kemahakuasaannya untuk ini kemahakuasaan untuk membangkitkan kembali, menghidupkan kembali manusia, mengumpulkannya, kemudian membaginya. Terakhir kan Allah membagi, sebutlah Allah membagi manusia itu menjadi dua golongan, dua kelompok, yaitu yang selamat dan bahagia di surga dan yang celaka itu di neraka. Nah, setelah di bagian sebelumnya Allah menerangkan dalil, ayat, tanda-tanda kemahakuasaannya untuk membangkitkan kembali manusia, menghidupkan kembali manusia, mengumpulkan manusia dan membagi manusia. Kalau di sebelumnya yaitu Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, dengan tanda-tanda kemahakuasaannya yang demikian, ini untuk meyakinkan kepada manusia bahwa dihidupkan kembali dan dikumpulkan itu secara akal pun bisa diterima. Ya, maksudnya itu ya, secara akal pun bisa diterima. Makanya Allah menggugah akal di bagian sebelumnya. Yaitu membandingkan bagaimana dulu Allah menciptakan awal, bagaimana dulu awal mula Allah menciptakan seluruh makhluknya. Bahkan Allah membandingkannya hanya dengan satu saja. Apa bagi kalian, menurut kalian menghidupkan kembali lebih sulit dibandingkan dengan menciptakan langit? Padahal makhluk Allah kan banyak. Nah, ini secara akal, kalau disebutnya kalau menggunakan akal sehat, kalau menggunakan akalnya dengan benar, pasti akan menyimpulkan Allah pasti mampu. Allah mampu menghidupkan kembali manusia, di mana menghidupkan kembali itu kan hanya mengulang, berarti bukan mengkreasi dari awal. Tentu lebih mudah. Nah, itu kan menurut logika atau akal sehat, pasti itu lebih mudah bagi Allah. Nah, setelah Allah menerangkan demikian, di ayat sekarang nih ya, mulai dari faiza ja'atit taumatul kubra yang barusan, Allah menerangkan setelah setelah Allah menerangkan demikian, Allah menerangkan bahwa itu benar-benar akan terjadi. Ini digambarkan dengan faiza ja'atit taumatul kubra. Nah, itu akan benar-benar terjadi dengan segala kondisi, dengan segala keadaannya. Artinya itu pasti benar terjadi. Dan bagaimana keadaannya setelah terjadi demikian? Nah, tadi 3 ayat, apabila datang malapetaka atau bencana yang besar, ini yang dimaksud adalah tiupan sangkakala yang kedua, bukan yang pertama nih. Ini yang dimaksud adalah karena kan di ayat berikutnya yaitu neraka ditampakkan, itu sudah di akhirat berarti. Ini tiupan sangkakala yang kedua nih ya. Artinya bagaimana kondisi di akhirat? Di surat ini hanya 2 yang Allah yang dijadikan keterangan lah gitunya, yang dijadikan keterangan nanti setelah ja'atit taumatul kubro itu, setelah tiupan sangkakala yang kedua. Itu di surat ini, di ayat berikutnya Allah menerangkan hanya 2 kondisi, 2 keadaan yang disebut. Di surat yang lain banyak gitu ya, keadaan di akhirat itu seperti apa. Apalagi setelah dengan penjelasan Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya lebih rinci lagi.
Ya seperti kemarin kan ya, nanti begitu ditiupkan sangkakala yang kedua itu bagaimana? Manusia akan dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, dikumpulkan di satu tempat. Tempat tersebut itu adalah dunia, bumi yang waktu kiamat oleh Allah diremas-remas, dikepal-kepal, dihamparkan. Nah, di sana dikumpulkannya manusia. Berwarna putih yang tanpa ada noda sedikit pun dan tidak ada tidak ada bangunan, tidak ada batu, tidak dataran semuanya. Tidak ada tempat berteduh. Betul-betul hanya dataran saja. Berwarna putih tanpa noda. Nah, kalau dijelaskan dengan hadis itu banyaknya penjelasan yang lebih rinci demikian. Nah, di sini ada dua. Setelah manusia itu atau matul kubro itu tiupan sangkakala yang kedua, artinya karena tiupan sangkakala yang kedua itu sebagai tanda, sebagai tanda awal manusia hidup di akhirat. Dengan tiupan sangkakala yang kedua, nah maka terjadilah nih apa yang ingin Allah tekankan untuk manusianya, bahwa manusia itu akan dibangkitkan lagi, akan dihidupkan lagi. Dengan tiupan sangkakala yang kedua ini, ya makalah hiduplah manusia bermunculan, dan itu sudah di akhirat, di mahsyar. Seperti apa kondisinya? Dua di sini nih yang Allah jadikan penjelasan. Yang pertama, yatazakkarul insanu masa'a, barulah sadar. Barulah manusia itu menyadari apa yang telah diamalkannya. Berarti kan selama di dunia kan beramal. Apa yang telah diamalkannya selama di dunia. Berarti ini gambarannya nanti begitu muncul, begitu hidup, muncul hidup itunya di mahsyar, manusia akan seperti ini. Teringatlah manusia dengan segala yang telah diamalkannya selama di dunia. Kemudian keadaan kedua yang disebutkan di surat ini adalah waburrizatil jahimu limayyaro, ditampakkanlah neraka sehingga terlihat dengan mata telanjang. Saya talinu ya teh teh. Kalau di surat ini di At-Takatsur. Di At-Takatsur ini tentang melihat neraka secara langsung nih. Di At-Takatsur juga ada penjelasannya. Kalau di At-Takatsur itu kan kalla saufa ta'lamun. Ini teguran. Ini teguran dari Allah untuk manusia yang kena oleh At-Takatsur. Ya Takatsur tenu ieu tah wa asarul hayatad dunya. At-Takatsur itu hanya berlomba-lombanya justru dalam urusan dunia, dalam urusan keduniaan. Kalla saufa ta'lamun, nanti kalian akan tahu. Diulang, summa kalla saufa ta'lamun. Ini diulang, ini berarti penegasan. Nanti kalian akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sesuatu yang yakin, pasti yakin kalau sudah menyaksikan sendiri. Siapa yang tidak yakin kalau sudah melihat sendiri? Nah sekarang juga sama di dunia ini gitu ya. Beda. Ketika seseorang mendapatkan kabar ada kejadian apa misalnya, percaya nggak? Bener nggak ada kejadian tersebut? Kalau kita percaya yang membawa beritanya ini tidak bohong, ya kita percaya ada kejadian tersebut. Beda tingkat percayanya dengan orang yang melihat langsung kejadian tersebut, yakin namanya. Nanti teh lah, At-Takatsur keur dibaca atuh di leungit deh. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamun ilmal yakin, nanti akan benar-benar tahu secara meyakinkan. Law ta'lamuna ilmal yakin ayeuna la tarawunnal jahim. Benar-benar pakai taukid di situ pakai penekanan la tarawunnal jahim. Kalian semua akan melihat secara langsung
al jahim. Nah, di sini wa burrizatil jahimu, neraka ditampakkan. Lima yaro, nah sehingga terlihatlah oleh mata telanjang, terlihat langsung. Nah, Allah menerangkan setelah terjadinya atomatul kubro, ini menerangkan tentang yakin itu pasti terjadi, atomatul kubro itu pasti terjadi. Dan ada duanya keterangan yang Allah terangkan terkait dengan atau setelah atomatul kubro itu apa yang akan terjadi. Ada dua, tadinya manusia menyadari, teringatkan, ya terperangah, kaget, takut, ngeri lagi mengingat apa yang telah diamalkan. Mengingat apa yang telah diamalkan di dunia sambil melihat neraka. Nah, ya bayangkan coba. Adau sebenarnya. Ya pasti neraka itu kan, dengan teringatlah, tersadarkanlah dengan apa yang telah diamalkannya selama di dunia. Itu sambil melihat neraka dengan mata telanjang, melihat neraka secara langsung. Ini benar-benar atomatul kubro itu bencana besar bagi manusia, kengerian yang luar biasa. Malapetaka yang dahsyat itulah bagi manusianya nanti begitu dihidupkan di akhirat. Atomatul kubro itu tadi adalah tiupan sangkakala yang kedua. Nah, kemudian berikutnya Allah menerangkan manusia akan terbagi menjadi dua kelompok. Dan kalau tentang bagaimana manusia dikumpulkan, nah inilah dikumpulkannya manusia di bagian akhir, yaitu di surga atau di neraka. Nah, dan berikutnya ini masih tentang kaitan yang bagian kedua dengan bagian yang barusan, yang sekarang ini bagian ketiga nih. Nah, setelah Allah menerangkan bukti-bukti secara akal, yaitu penciptaan langit, bumi, gunung, kan disebut-sebutkan di bagian yang kedua. Bagaimana Allah mendatangkan air gitu di permukaan bumi. Nah, itu adalah bukti akliyah yang bersifat akal, yang menunjukkan bukti untuk bahwa hari kiamat itu pasti. Dan juga Allah menerangkan bagaimana situasinya nanti di sana di akhiratnya, yaitu diawali dengan tadi apabila datang atomatul kubro, malapetaka yang besar. Juga Allah menerangkan dua kelompok manusia yang celaka dan bahagia. Nah, ini belum terbaca sihnya ayatnya ya. Di ayat ini nih. Yaitu di ayat mulai 42. Yas'alunaka anis-sa'ah ayyana mursaha. Ini orang-orang yang tidak percaya dia. Dulu itu mereka orang-orang yang tidak percaya adanya kiamat, adanya akhirat. Mereka menanyakan yas'alunaka anis-sa'ah. Mereka bukan sekadar bertanya, tapi mereka bermaksud mengejek, bermaksud menjadikannya lelucon tentang kiamat, tentang neraka, tentang surga gitu ya. Mereka menjadikan itu hanya lelucon. Mereka mengejek Rasulullah SAW. Yas'alunaka anis-sa'ah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang as-sa'ah, yaitu tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan itu terjadi? Tapi mereka sambil mengejeknya demikian. Bahkan ada yang menantang sebetulnya. Kalau benar, itulah mereka mengatakan kepada kamu benar masuk dar lah, mana kiamat tong digengkel lila. Mana kiamat, ayo bener wecok lah gandeng. Kalau benar mana coba. Ayeuna sok sekalian. Dulu orang kafir sampai demikian itu kepada Rasulullah SAW. Yas'alunaka, ini Allah menggambarkannya di surat ini dengan redaksi seperti ini. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu anis-sa'ah, tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan waktu terjadinya. Ini oleh Allah itu ini fima anta min zikriha.
yaitu tentang Rasulullah kan sering menerangkan hari kiamat. Ya karena di Quran juga banyak keterangan tentang hari kiamat. Ya Rasulullah pasti seringnya menyampaikan ila rabbika muntahaha. Nah kemudian Allah kalau di surat apa namanya itu di surat di surat Luqman gitu. Saya nerangkeun keyword nu ieu mencari keyword ieu mah innallaha indahu ilmus saah. Tah ayat eta teh surat naon atuh? Sesungguhnya Allah itu tidak ada lagi tuh. Bener iki keywordna hese ayat nu ieu mah innallaha indahu ilmus saah. Sesungguhnya Allah itu di sisinya lah atau hanya ada pada Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Kapan terjadinya? Az-Zukhruf ayat berapa? Az-Zukhruf ayat 85. Coba kita lihat nih ya. Karena ini orang-orang dulu itu orang-orang kafir ini sering nih maksudnya mengejek, maksudnya menjadikan lelucon, menganggapnya dongeng, menganggapnya karangan, halu, pun ayeuna. Rasulullah halu. Az-Zukhruf surat berapa? 43 ayat Allah cukup jauhnya ayat 85. Wa tabarakallazi lahu mulkus samawati wal ard. 85 Az-Zukhruf. Wa ma bainahuma wa indahu ilmu saah. Ini benar nih. Wa ilaihi turja'un. Dan maha suci Allah. Maha suci itu artinya maha sempurna tidak memiliki sekecil apapun kekurangan, kelemahan, apalagi kesalahan, keburukan. Allah itu maha sempurna. Yang memiliki itu kan pemiliknya Allahnya yang memiliki kerajaan seluruh langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat. Jadi Allah tidak membuka, artinya Allah tetap tidak membuka kapan persisnya kiamat itu terjadi. Sehingga dulu orang-orang kafir itu banyak yang sengaja karena Rasul kan nggak menjawab. Ya karena kan Rasul tidak menjawab. Karena memang Allah sudah menyatakan demikian. Hanya Allah lah yang tahu kiamat itu kapan kiamat itu terjadi. Nah Rasulullah kan tidak memaksakan untuk menjawab. Ya biarlah kalau memang orang yang tidak mau percaya ya tidak percayalah mungkin sampai mati. Mereka menjadikannya tadinya lelucon itu, mereka menjadikannya sebagai permainan, menganggapnya karangan. Ya halu murid Nabi itu. Kiamat mana lah mun bener mah lila ngos ayeuna sok mun bener mah kiamat. Nah ini nih ya di bagian yang kedua nih. Nah Allah menjawab tentang pertanyaan mereka. Mereka itu menanyakan demikian itu istihzaan wa inadan. Mereka menjadikannya lelucon, mereka menjadikannya main-main. Artinya penjelasan, keterangan lah tentang kiamat dan apa yang akan terjadi setelah kiamat itu oleh mereka itu dijadikan lelucon, dijadikan main-main. Orang Islam ge loba getang gitu teh. Hanya gitulah dijadikan lelucon, keheureyan itu, hanya dijadikan bahan candaan, bahan untuk tertawa gitunya, tentang surga, tentang neraka itu hanya dijadikan bahan demikian. Orang Islam juga banyak.
Nah mereka bertanya tentang kapan itu waktu terjadinya. Ya karena ini yang Rasulullah kan tidak akan menjawab sampai beliau meninggal, gak akan menjawab karena Allah sudah menyatakan hanya Allah yang tahu dan tidak akan memberitahukannya kepada siapapun. Allah menerangkan bahwa ilmu tentang kapan terjadi kiamat itu hanya ada padanya, dan juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah hanya untuk memberi peringatan, mengingatkan, bukan untuk memasukkan seseorang ke surga. Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, Allah mengutus Nabi itu hanya sebagai pemberi peringatan, yang menyampaikan ilmu, mengingatkan, memberi peringatan, gitulah. Allah mengutus Rasulullah itu hanya sampai di situ kewenangannya. Rasulullah SAW itu tidak memiliki kewenangan untuk memasukkan seseorang ke dalam surga. Bahkan kan untuk keluarganya sendiri, untuk anaknya sendiri, kan Rasulullah SAW kan memerintahkan, beramalah kalian, karena aku tidak memiliki kewenangan, kekuasaan sedikit pun menyelamatkan kalian di sisi Allah pada hari kiamat. Nah itulah kewenangan Rasul sampai di sana, menyampaikan, mengingatkan. Ya, adapun orangnya, katakanlahnya, adapun manusia atau orangnya, ketika peringatan itu sudah sampai, ya terbagilah pada akhirnya. Ada yang mau diingatkan, menerima, berterima kasih. Ada juga malah yang, nah seperti dulu, bahkan ini dari Rasulullah langsung penjelasannya, percaya semuanya? Enggak. Mereka malah menjadikannya sebagai bahan lelucon. Mereka menjadikannya ejekan, bahan tertawaan, ya, tentang kiamat, tentang surga, tentang neraka itu hanya dijadikan bahan candaan, lelucon, itunya mereka mengejek. Dan Allah menegaskan juga bahwa mereka yang mengingkarinya, mereka yang tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya itu, pada saatnya mereka benar-benar akan melihat neraka itu dan merasakannya. Bukan hanya melihat, mereka benar-benar akan melihat dan merasakannya, bagaimana siksaan neraka yang di banyak ayat Allah menerangkan beragamlah siksaan neraka itu. Ada yang syadid, ada yang alim, itu kan Allah menerangkan neraka itu alim, harik, sa'ir. Kalau syadid keras, berat itu ya, ini maha berat itu siksaan di neraka. Ada yang sa'ir, artinya membakar gitu sampai ya entah seperti apa, di bawah manusia dibakar. Ada yang alim, artinya sakitnya sudah tidak ada manusia yang mampu menahannya. Ya ayeuna wae diberi nyeri hunturi puh. Aduh, diberi nyeri huntu ge lah. Iya wae apa deh, iya mah masih bisa gitu menahan. Misalnya yang sedang olahraga kemudian kram, betisnya biasanya kram, sakit, nyeri, tak itu disebut nyeri teh. Sakit kemudian bagaimana gitulah, sampai itu kan peperengkelan geningan. Tapi itu masih bisa kan menahan, buktinya ya, dia masih segar. Karena kalau di dunia kan apabila sudah tidak bisa menahan sakit, kalau tidak mati pingsan. Berakhir berarti kalau sudah mati atau pingsan nggak ada rasa sakit lagi. Ya mau kram tapi masih kene pingsan, nah gini berarti masih kuat menahannya. Nah kalau azabun alim, sulit kan kita membayangkan itu bagaimana sakit rasa itu, sakitnya itunya di dalam neraka, azabun alim. Nah, orang-orang yang tidak mempercayainya, kalau ya jelas kafir sihnya, sebetulnya ayat ini bicara yang tidak percaya kafir. Tapi kan orang Islam harus dapat pelajaran, harus mengambil pelajaran. Yang bersikap seperti orang kafir,
Orang kafir jelas tidak percaya, mengingkari, bahkan menjadikannya ejekan. Ternyata orang Islam juga ada seperti yang tidak percaya, sehingga menjadikannya atau dianggap angin lalu istilahnya ya, kalau ada akhirat, mahsyar, surga, neraka, itu masuk telinga kanan keluar telinga kiri, dianggap angin lalu karena dunia kadunya andeuy kaditu nanti. Kan tadi kan sudah disebutkan ya, wa asarul hayatan dunia, mencintai, mementingkan kehidupan dunia. Nah, hingga mereka itu Allah memasukkannya ke dalam neraka dan abadilah mereka di sana selama-lamanya. Sulitlah membayangkan hidupnya abadi selama-lamanya di dalam neraka. Berarti kan disiksa oleh Allah tanpa akhir. Tidak ada akhir. Itu yang Allah di surat Al-A'la'nya juga sudahnya kita kaji kan ini surat Al-A'la itu yang ayat la yamutu fiha wa la yahya. Di dalam neraka itu mereka tidak mati, tidak akan mati seperti di dunia, ada akhirnya yaitu mati. Kalau di neraka itu tidak, la yamutu fiha, mereka tidak mati di dalamnya, di sana di neraka itu, wala yahya, dan juga tidak hidup. Nah, mereka akan dimasukkan ke sana dan abadi, dan setelah di neraka barulah manusia itu menyadari ternyata hidup di dunia ini hanya sekilas, betul-betul jadi ingat gitunya, waktu hidup di dunia itu jadi ingat. Ternyata waktu hidup di dunia itu terasa amat sebentar. Sebetulnya sekarang juga terasa sih ya, kalau mau yang mau merasakan sih. Ya, yang mau merasakan itu sekarang juga terasa di hidup di dunia ini kan sebentar. Apalagi dengan ini nih, ini ciri sudah dekatnya hari kiamat. Inilah ciri akhir zaman, yaitu yataqarrabuz zaman. Waktu itu berjalan terasa sangat cepat. Setelah nanti berada di neraka, mereka teringat waktu di dunia itu hidupnya amat sangat sebentar. Kalau di sini sebutnya illa sa'atan minan nahar, kecuali hanya ya sesaat lah dari waktu siang hari. Nah, sampai di sana itu baru korelasinya, baru korelasi itu kaitan antara bagian ketiga yang dimulai dari ayat 24 sampai selesai ini ya, bagian ketiga ini sampai ayat 46. Nah, kaitan dengan bagian yang sebelumnya, yaitu yang barusan ya, kita ulas barusan sedikit lagi sedikit ya. Di bagian sebelumnya Allah menyampaikan, Allah menerangkan ayat-ayat tanda kekuasaan, kemahakuasaannya untuk membangkitkan, menghidupkan, mengumpulkan kembali manusia dan membaginya itu menjadi dua kelompok yang berbahagia, yang selamat dan bahagia, dan yang celaka. Nah, tanda-tanda kekuasaannya itu adalah yaitu Allah menciptakan langit dan bumi, di mana ini dengan akal sehat pasti akan sampai kepada kesimpulan bahwa Allah mampu untuk merekonstruksi, mengulangi penciptaan, menghidupkan kembali manusia. Nah, kemudian ya Allah setelah itu, nah di ayat ini yang sekarang yang bagian ketiga, Allah menerangkan bahwa itu benar-benar pasti terjadi. Sekaligus gitunya Allah menerangkan juga seperti apa nanti di sana. Meskipun di sini hanya singkatnya hanya 2 ayat, yaitu manusia akan menyadari, akan ingat dengan apa yang telah diamalkan selama di dunia, dan neraka tadinya ini situasi di mahsyar nih, dan neraka itu
tampakan sehingga terlihat dengan atau terlihat langsung, mungkin sebutannya kan terlihat dengan mata telanjang persis di depan mata. Nah, kemudian setelah Allah menerangkan bukti-bukti yang bersifat akalnya tentang benarnya, tentang pastinya kejadian kiamat itu, nah Allah menerangkan dua kelompok. Tadinya Allah menerangkan dua kelompok yang berbahagia dan yang selamat bahagia dan orang-orang yang celaka. Nah, di bagian akhirnya Allah menjawab Allah menjawab pertanyaan yang sebetulnya itu mereka itu hanya menjadikannya lelucon. Mereka sebetulnya tidak akan mempercayainya. Nah, Allah menerangkan tentang soal waktu terjadinya. Nah, di mana maksudnya bukan kapan, tanggal gitunya berapa, bahwa soal waktu terjadinya itu hanya Allah lah yang tahu, dan Nabi itu hanya diperintahkan, diutus Allah untuk menyampaikan, memberikan peringatan, menggugah manusia, dan mereka yang mengingkarinya, pasti akan merasakannya atau dimasukkan ke dalam neraka, dan mereka akan abadi di dalamnya. Nah, setelah demikian barulah teringat ternyata hidup di dunia itu hanya sesaat. Ya, dibandingkan dengan waktu mereka di neraka kan abadi. Kalau dibandingkan dengan waktu yang abadi itu ya 100 tahun, apa artinya? Ya, dibandingkan waktu yang abadinya yang tanpa akhir kan abadi itu terus 100 tahun. Ya benar, pasti akan terasa hanya sesaat. Ya tentunya yang ada adalah penyesalan. Ini kembali isinya ini kan di bagian akhir sih barusannya. Ya Allah kan menerangkan abadi itu kan waktu. Ya, abadi itu kan waktu, artinya yang tanpa akhir, tanpa ujung, tidak ada hentinya, ya teruslah berjalan itu waktunya dan tanpa akhir. Itu kan abadi, itu kan artinya waktu kan terus laju, terus berjalan sampai kapan? Nggak ada akhirnya, nggak ada ujungnya. Ya kalau bagi penghuni surga ya berarti seperti itulah di dalam surga lah, tanpa akhir. Tidak seperti hidup di dunia, ada akhir dari hidup di dunia ini kemudian pindah karena dunia kan berakhir. Ya hidup di dunia ada akhirnya. Kalaupun bukan manusianya yang meninggal lebih dulu, nanti kiamat dunianya oleh Allah dihancurkan, dimusnahkan, dihilangkan karena berakhir. Waktu hidup dunia sudah berakhir. Kemudian di alam barzakh itu kan tempat kehidupan manusia berikutnya juga ada akhir, yaitu dengan kiamat berakhirnya. Tapi nanti di akhirat begitu manusia diawali kan dengan at-tamatul kubro, tadinya tiupan sangkakala yang kedua, manusia muncul hidup lagi, akan hidup selamanya, nggak akan ada akhir. Dan yang terakhir adalah ya terbagi dua tadi. Ada yang selamat dan bahagia yaitu di surga, dan yang celaka di neraka. Barulah menyadari bahwa hidup di dunia itu sebentar, dalam arti seperti ini. Barulah menyesal. Kenapa? Waktu yang sebentar ketika di dunia ini tidak betul-betul dimanfaatkan, tidak betul-betul digunakan gitulahnya. Tidak betul-betul digunakan, dimanfaatkan untuk menentukan, karena ini menentukannya, untuk menentukan nasib dirinya nanti di akhirat. Karena yang menentukan seseorang di akhirat nanti bukan setelah seseorang di sana. Artinya seseorang itu menentukan dirinya, saya pilih surga, saya pilih neraka. Semuanya ditentukan
oleh amal selama di dunia. Nah, itu yang disyaratkan di ayat yang tadi. Tersadarlah manusia dengan apa yang telah dilakukan selama di dunia, barulah menyesal pasti. Entah waktu di dunianya kena ini, karena ini masalahnya pasti luas sih. Di antaranya berarti kalau di kitab Buriqoqnya Sahih Bukhari yang kita kajinya, kajian Fathul Bari kitab Buriqoq yang sudah agak lama sih, babnya yang sudah agak lama, yaitu tentang tulul amal. Ini yang mencelakakan manusia. Ya, tulul amal itu adalah panjang angan-angan tentang umur, tentang hidup di dunia. Ini yang melalaikan manusia. Tulul amal itu lupa akan mati, seolah-olah akan hidup lama, bahkan selamanya di dunia. Ini yang akan melalaikan manusia. Yang sebutannya tulul amal. Yaitu lupa gitu bahwa di dunia ini ada akhir, bahwa hidup ini lama, atau disebutnya jatah usia mungkinnya, bahwa umur atau jatah usia di dunia ini, atau usia atau umur manusia dijatah sebutnya, makanya jatah usia disebutnya, dijatah oleh Allah, dan beda-beda ternyata. Beda-beda, ada yang bahkan kaluron, sebutan kaluronnya, bahkan belum lahir ke dunia sudah meninggal. Kaluron meninggal, lahir itu sudah meninggal. Ada yang begitu keluar meninggal, ada yang setengah jam kemudian meninggal, ada yang sehari kemudian meninggal, ada yang seminggu, ada yang setahun dan sebagainya. Ada yang oleh Allah itu disebutnya ada yang diberi jatah hidup lama hingga sampai kepada usia yang sia-sia. Arzalil umri disebutnya, arzalil umur, usia yang sia-sia, yaitu masih tetap hidup karenanya usianya hingga sampai kepada kondisi arzalul umur, usia yang sia-sia, yaitu kondisinya pikun. Itu teh umur yang sia-sia teh. Karena setelah pikun itu kan tidak dicatat amalnya. Kalau yang biasanya soleh itu pas pikun nate nya karena kasolehan lah, pikun ge karena kasolehan we. Non gitu tuh jam 8 kesadaan lohor. Ada pikun. Karena nggak pikun jam sabaraha we inget tahajud, salat tahajud gitu. Padahal jam 2 siang, ya kan ada pikun eta, makanya sudah tidak dicatat. Ya beragamnya jatah usia yang Allah tetapkan bagi seseorang. Tapi meskipun beragam demikian, disebutnya semuanya diberi kesempatan yang sama untuk menentukan nasib dirinya di akhirat. Sudah Allah beri jatah waktunya. Dan itu baru disadari setelah di akhirat nanti ternyata jatah hidup di dunia ini dari Allah ini baru sebentar. Hanya sebentar, hanya sedikit. Ini Allah mengingatkan berarti untuk yang masih hidup nih. Untuk yang masih hidup artinya jangan sampai kengalaman kayak di ditu kakara. Aduh, bahasa di dunia tanya waktunya sebentar. Kesalahannya adalah mengapa tidak digunakan untuk beribadah, malah tadi mencintai kehidupan dunia. Kalau orang kafir pasti total demikian. Adapun orang-orang Islam itu ya, orang-orang Islam itu minim berarti lah, karena yang lebih dipentingkan, yang dibesar-besarkan, ya yang yang lebih diutamakan itu adalah dunia dan keduniaan. Pasti ketaatannya minim, pasti ibadahnya minim. Ini juga sama, akan menyesal. Ya menyesalnya itu ya karena teringat ternyata jatah hidup di dunia itu sangat pendek. Mengapa? Ini penyesalannya. Mengapa dulu tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, katakanlahnya untuk semaksimal mungkin meraih surga.
Alah ini nih ya, saya ada quote of the day dari Umar bin Khattab. Oh ini bukan quote of the day sembarangan ini. Ini Umar bin Khattab nih, salah satu nasihatnya Umar bin Khattab nih. Banyak nih saya catat nih. Ini salah satu di antaranya. Sebentar nih ya. Aduh, ariker perlu sok hese. Yang ini kalau nggak salah nih. Aduh. Yang ini juga bagus nih. Coba nih ya. Andai terdengar suara dari langit yang berkata, nih, andai terdengar suara dari langit yang berkata, isinya seperti ini berartinya, wahai manusia, kalian semua sudah dijamin pasti masuk surga kecuali satu orang. Sungguh aku khawatir yang satu orang itu adalah aku. Umar bin Khattab diantaranya nih mengatakan seperti ini. Andai gitulah, andai semua manusia dijamin sudah pasti masuk surga kecuali satu orang. Umar bin Khattab mengatakan, sungguh aku khawatir yang satu orang itu adalah aku. Sieun berarti teka surga deh. Tuh tanya, iya ari kerbutu suka rese hanger situ di berang nyirian lagi cirina. Aduh, nu mana atunya? Ini nih. Jika kamu ingin meninggalkan sesuatu, iya Umar bin Khattab nih ya mengatakan seperti ini nih. Jika kamu ingin meninggalkan sesuatu, maka tinggalkanlah kesenangan dunia. Ini quote of the day, ini tips dari orang yang sudah pasti masuk surga tanpa hisab. Tak itu carana. Ya kan Umar bin Khattab kan memberi tips, berarti kan ya tips lah, kiat-kiat gitu ya. Bagaimana untuk menjadi, ini kan Umar bin Khattab sudah sukses kan, sudah menjadi orang sukses. Yaitu menjadi orang yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Nah Umar bin Khattab memberi nasihat lah gitulahnya. Memberi nasihat, memberi masukan, itu memberikan tips. Wah, tabarusannya ini banyak sebetulnya. Yang pertama tadinya, jika ada suara dari langit yang mengatakan semua manusia dijamin masuk surga kecuali satu orang, Umar bin Khattab mengatakan, aku khawatir yang satu orang itu aku. Kemudian nubiatah, jika kamu ingin meninggalkan sesuatu maka tinggalkanlah kesenangan dunia. Teruslah tanya rinu ya tuh gitu. Berat berat itunya karena dengan dua ketang di nu aya di jelema mah berat lah karena pikiran jeung karena perasaan gitu duki ini. Beratnya apalagi kalau sampai benar-benar gitu terasa gitu apa yang ya ini bagaimana nanti Allah menggambarkan yang awalnya apabila manusia benar-benar gitu sudah mengalami dihidupkan kembali di akhirat, inilah yang terjadi. Teringatlah manusia dengan apa yang telah dilakukannya selama di dunia dan neraka ditambahkan sehingga jelas terlihat dengan mata telanjang. Jadi untung sebetulnya, anggaplah untung gitunya kita ini membaca gitu ayat ini. Yang tentunya kan supaya jadi peringatan dari Allah. Karena Allah itu tidak akan menyiksa tanpa peringatan sebelumnya. Itu Allah tidak akan menyiksa hambanya tanpa peringatan sebelumnya. Yang benar akan kena siksaan itu adalah yang mengabaikan peringatan dari Allah. Nanti di berikutnya ada yang ayat berikutnya ya. Nah inilah orang yang abai gitulah, orang yang tak acuh, orang yang tidak menghiraukan peringatan dari Allah. Ini Allah sudah menerangkan seperti apa nanti akibatnya. Dan yang sebaliknya itu di ayat berikutnya nantinya, wa amma man khaufa maqama rabbahu. Nah ini yang sebaliknya. Adapun orang yang takut akan kemahabesaran Allah. Di antaranya tadi di surat Az-Zukhruf juga sudah kelihatannya kemahabesaran Allah, yaitu dengan ini dan maha suci Allah yang sebagai pemilik
Allah lah pemilik seluruh kerajaan di langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Terus setelah tanya dua baru ini berarti korelasi isinya, korelasi bagian yang terakhir ini dengan bagian sebelumnya. Jadi nanti nih berikutnya baru kita ke rincian ayat-ayatnya. Fa iza ja'atit tamatul kubro, meskipun tadi sudah saya dahulukan ya. At-tamatul kubro ini adalah tiupan sangkakala yang kedua sebagai tanda awal manusia hidup di akhirat.